Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi qawwi sultanuh. Al-wadhihi burhanuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang amat teguh kekuasaannya, amat jelas bukti-bukti kebenarannya, terbentang luas kedermawanan dan kemurahannya, maha tinggi kemuliaannya, maha agung kedudukannya, diciptakan segalanya dengan penuh hikmah, lalu diliputinya dengan ilmunya, dihamparkan bagi mereka limpahan karunia-Nya dengan kadar pembagian yang ditentukan dalam kehendaknya. Maka diutus kepada mereka demi rahmat-Nya seorang yang termulia di antara makhluk-makhluknya, yaitu Nabiuna wa Syafi'una wa Qurrati A'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kami panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmat panjang umur, dan khususnya pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nikmat kepada kita, menspesialkan ataupun meluangkan waktu kita, menyiapkan diri kita dan juga menjadikan diri kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa hadir di dalam majelis yang insya Allah kita niatkan sebagai majelis zikir dan juga majelis ilm, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa di setiap majelis di mana di sana diingatkan oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam majelis tersebut ada yang namanya sayyarah, yaitu malaikat-malaikat yang khusus datang untuk meminta ampun daripada dosa-dosa kita dan juga memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan hajat-hajat kita. Jadi insya Allah semoga perjumpaan kita ini menjadi sebuah perjumpaan yang mendapat ridha dan juga mendapatkan faedah ataupun manfaat-manfaatnya insya Allah. Walaupun perjumpaan ini mungkin istilahnya perjumpaan yang secara virtual, ya, bukan majelis yang bertemu langsung. Semoga ini khususnya dalam rangka memperingati Maulid Nabi, Allah jadikan ini memiliki sebuah nilai, sebuah bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa cinta kita itu dibuktikan dengan usaha kita menghadiri sebuah majelis, yang mana majelis itu dikhususkan untuk memuliakan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk bisa mencintai Rasulullah SAW dan juga dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, ya, berbahagialah kita ini karena kita adalah orang-orang yang terpilih ataupun Allah Subhanahu Wa Taala pilih menjadi umatnya, umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagianya kita ini adalah karena keistimewaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin mungkin kalau tadi moderator menyampaikan menjelaskan, ya, mungkin saya pada kesempatan ini bukan menjelaskan tapi lebih enaknya saya bilang sharing, ya, karena saya ini bukanlah ustadz ataupun bukanlah seorang imam. Saya hanyalah seseorang yang belajar dan mencoba untuk belajar, dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita santai dan kita saling belajar. Nanti insya Allah dari teman-teman sekalian juga bisa memberikan masukan ataupun kita bisa saling berdiskusi nanti pada setelah penyampaian, ya, insya Allah. So, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah temanya ini adalah menauladani ataupun meneladani akhlak mulia dari Rasulullah SAW. Ya. Kalau akhlak Rasulullah SAW itu semuanya mulia. Jadi kalau kita bilang akhlak Rasulullah SAW berarti sudah mendefinisikan bahwa itu tuh adalah akhlak mulia dari Rasulullah SAW. So, meneladani, dari kalimat meneladani ini ada
setidaknya ya, minimal 2 aspek yang bisa kita lakukan dalam mencapai ataupun menghidupkan sebuah keteladanan atau mencoba meneladani. Ya. Ada 2 aspek. Yang pertama adalah mengikuti, yang kedua adalah mencintai. Ya. Meneladani Nabi Muhammad SAW. Nah, ini mungkin sebelumnya salah satu keindahan daripada bulan Rabiul Awal ini adalah banyaknya majelis-majelis yang membahas tentang Rasulullah SAW, dan itu semua salah satunya adalah untuk memicu kita untuk terus mengenal Rasulullah SAW dan juga untuk bersolawat. Makanya sebagian ada yang memperingati Maulid ini dengan misalnya pembacaan kitab Maulid ataupun pembacaan solawat seperti yang tadi dibacakan oleh Nadim, ya, itu sehingga pada bulan ini kita semakin dipicu untuk memperbanyak solawat. Jadi insya Allah kami diusahakan guru-guru kita ataupun para ulama ataupun habaib mengatakan bahwa ketika disebut nama Rasulullah SAW, usahakan bagi kita semua yang hadir untuk mengucapkan sholawat, ya. Karena ada satu hadis mengatakan sepelit-pelitnya orang adalah yang ketika disebut nama Rasulullah SAW tidak mengucap sholawat. Jadi insya Allah semoga hari ini kita bisa memperbanyak membaca sholawat. Nah, kembali lagi tadi meneladani adalah ada 2 aspek, yaitu mengikuti dan mencintai. Nah, meneladani tidak bisa hanya sekedar mengikuti saja. Ya, bahwa kita tahu bahwa kalau sekedar mengikuti, ini Habib Muhammad Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Hussein, ya, bin Anis Al-Habsyi mengatakan bahwa kalau seandainya mengikuti saja, orang-orang yang munafik itu juga bisa mengikuti. Bahkan ini ada satu cerita dari Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Beliau mengatakan, mungkin sudah kenal ya kalau untuk teman-teman beriman, Habib Ali Al-Kaf. Beliau mengatakan bahwa bahkan Abu Jahal itu juga menggunakan sorban seperti Rasulullah juga menggunakan sorban. Tapi sorban yang digunakan oleh Abu Jahal itu terkadang salah satunya dipakai untuk ketika beliau melihat Rasulullah SAW, beliau menutup muka ataupun menutup mata dari Abu Jahal ini, menutup matanya dia, supaya katanya saya khawatir kalau saya melihat secara langsung dan terus-menerus saya bisa jatuh cinta dengan Rasulullah SAW. Dan bahkan ini ada riwayat yang mengatakan sahabat-sahabatnya Abu Jahal juga seperti itu, bahwa ketika mereka mendengar Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, maka mereka itu kadang-kadang seperti terhipnotis, berada di dalam satu dunia yang nyaman, yang tenang. Setelah itu mereka mulai kayak tersadar lagi, kita ini musuhnya, kita ini harus mencari strategi, ya. Tapi ketika itu satu momentum tidak bisa dipungkiri bahwa keistimewaan ataupun keindahan dan juga kemuliaan dari Rasulullah SAW itu bahkan juga dirasakan pada musuh-musuhnya ataupun kepada orang-orang kafir. Nah, jadi kembali lagi, hanya mengikuti saja itu bisa dilakukan oleh orang-orang munafik. Nah, tetapi harus ada cinta, ya, harus ada cinta, harus ada rasa rindu, harus ada rasa di hati, seperti kita itu ada rasa ingin jumpa dengan Rasulullah SAW, ada rasa ingin seperti layaknya para sahabat-sahabat Nabi yang punya kesempatan untuk bisa jumpa. Ada rasa ingin, walaupun misal hanya di mimpi, tapi keinginan itu ada. Sehingga ketika kita mengikuti, rasa kita mengikuti itu bukan hanya sekedar körperliche Bewegung, ya, ataupun hanya pergerakan badan saja, bukan sebagai kebiasaan, tetapi insya Allah, ya, menggabungkan cinta dan mengikuti kebiasaan akan menjadi ibadah, akan menjadi sesuatu yang bernilai lebih. Jadi kualitasnya akan lebih tinggi, ya, insya Allah, ya. Nah, sekarang kita ambil dari keduanya ini tentang bagaimana kita
mengikuti ya, kita selalu mencoba ataupun mengusahakan ya, usaha kita adalah mencoba mengikuti segala perbuatan dari Rasulullah SAW ya, dari mulai cara makannya, cara tidurnya, cara berbicara ataupun makanan favoritnya, baju yang sering dipakainya. Intinya dari mulai bangun tidur sampai sampai tidur lagi, bahwa segalanya ingin kita contoh. Nah, tetapi ada fokus yang menjadi fokus utama, yang insya Allah ini juga menjadi satu tema pada kali ini. Yang paling utama ya, yang perlu kita contoh adalah akhlaknya. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk yang terbaik. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga memujinya langsung di dalam Al-Quran ya. Ini akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4, dan yang artinya ini, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung ya, akhlak yang sangat agung. Saya ambil sedikit penjelasan dari Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Beliau menjelaskan atau menekankan pada ayat ini ada beberapa huruf-huruf taukid. Ya, huruf taukid ini adalah huruf yang menjadi sebuah penekanan di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran ini ada beberapa huruf-huruf yang berfungsi sebagai penekanan. Beliau menjelaskan di sini ada kata wa. Wa ini adalah harfu taukid, adalah sebuah penekanan. Ada juga kata innaka atau sesungguhnya. Ini juga sebuah penekanan. Dan yang terakhir adalah khuluqil azim. Kata azim ini adalah sebuah pujian yang munculnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan pencipta ataupun sang pencipta memuji daripada ciptaannya ya, sebagai yang paling berbudi pekerti, paling agung ya. Dan selain daripada itu, hadits yang kita sangat kenal dari Rasulullah SAW, innama bu'itsu liutammima laka makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya, jadi ini juga sebuah penekanan lagi, sesungguhnya gitu kan, innama, sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga kita tahu bahwa jika ingin mencontoh, yang nomor satu kita contoh ataupun yang fokus utama kita adalah mencontoh akhlak daripada Rasulullah SAW. Nah, apa itu akhlak? Saya ambil definisi akhlak dari Habib Novel Al-Idrus Solo. Beliau menjelaskan bahwa akhlak ini banyak ulama yang menjelaskan dengan berbagai macam cara penjelasan. Yang paling umum adalah tata krama, budi pekerti, ataupun perilaku mulia. Ya. Nah, Habib Novel pernah menjelaskan dengan penjelasan yang agak berbeda, dan ini yang ingin saya bawa, yaitu adalah kemampuan seseorang menanggung beban derita dari gangguan orang lain. Ya. Kemampuan seseorang menanggung beban derita dari gangguan orang lain. Nah, atau lebih ininya adalah bagaimana ketika kita diganggu, kita tetap dalam amalan-amalan yang baik. Bagaimana ketika ada gangguan datang, kita tetap berakhlak yang baik. Ini misalnya ada satu cerita cucu dari Rasulullah SAW atau buyut dari Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau waktu itu pernah beliau pernah dituduh sebagai pencuri. Ya. Ini saya singkatkan saja ceritanya. Beliau pernah dituduh sebagai pencuri dan pencuri waktu itu pencuri 100 dirham kalau nggak salah, dan sang pencuri itu menuduh betul-betul gitu. Lalu beliau tetap dengan senyumnya, tetap dengan tenangnya, dan tidak merubah sikapnya ataupun tidak merubah, hanya mengatakan sudah sabar, berapa yang kamu perlukan, dan akhirnya dia berikan uang tersebut yang 100 dirham itu. Padahal sepulangnya orang yang menuduh ini sampai di rumah,
ternyata beliau itu diingatkan oleh istrinya bahwa duitnya itu yang ketinggalan. Dan akhirnya dia kembali lagi kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin dan ingin mengembalikan dan ingin meminta maaf. Saya ingin meminta maaf, tadi saya menuduh Anda ini. Lalu Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan bahwa saya sudah memaafkan, bahkan tepat ataupun ketika Anda mengatakan itu semua. Jadi bahkan dia sudah memaafkannya itu di saat kejadian itu. Dan pengembalian dari duit itu pun Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan tidak perlu dan ambil, karena keluarga kita, kami belajar dari kakek kami, apa yang sudah kami berikan tidak kami ambil kembali. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus menjaga akhlak kita tetap menjadi akhlak baik. Janganlah akhlak kita itu bergantung kepada respon atas akhlak orang lain. Akhlak orang lain itu milik orang lain, akhlak kita milik kita. Karena amalan yang nantinya akan dihisab itu bukan amalan-amalan orang lain, tapi amalan-amalan kita. Jadi kira-kira itu penjelasan akhlak dari Habib Novel Ali Idrus. Nah, lalu satu lagi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwa kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Jadi Habib Jindan mengatakan bahwa akhlaknya Rasulullah ini sepertinya Al-Quran berjalan. Ya. Nah, insya Allah untuk menjelaskan tentang akhlak ini, saya mengambil dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi ataupun Imam Tirmizi. Nah, tapi tentunya tidak seluruhnya ya. Masya Allah, ini karena memang membahas tentang akhlak ataupun sifat Rasulullah SAW ini tidak akan ada habisnya. Saya hanya ambil beberapa contoh saja yang mungkin cocok buat muda-mudi ya, teman-teman pemuda. Yang pertama adalah tentang cara berbicara Rasulullah SAW dan juga cara berguraunya Rasulullah SAW. Tapi sebelum itu, sebagai tanda terima kasih kita kepada Imam Tirmizi, dan juga saya pernah sedikit mendapatkan penjelasan ini dari Ustadz Mahmud Kellner dan khususnya istrinya, yaitu Ustadzah Maryam Duhaib, yang mereka juga memberikan ijazah. Nah, saran saya kalau seandainya teman-teman ingin membaca Syama'il Muhammadiyah, baiknya dengan guru ataupun dengan talaki. Jadi ada gurunya. Karena beberapa penjelasan di hadis ini perlu ada penjelasan daripada para guru. Dan untuk yang di Bremen, karena dekat dengan Osnabrück, Ustadzah Maryam dan juga Ustadz atau Syekh Mahmud Kellner, mereka memberikan satu program paket kilat 2 hari untuk menjelaskan satu buku berikut ijazahnya. Ya, insya Allah. So, sebelumnya insya Allah kita bacakan Al-Fatihah untuk Imam Tirmidzi ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa alihi wasallam, wa khususan Imam Tirmidzi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Nah, cara berbicara Rasulullah SAW. Yang pertama, secara umum. Saya ambil dari kitab ini. Ucapan beliau itu selalu padat dan detail dan jelas. Tidak kurang dan tidak lebih. Tidak ada kasar dan tidak pernah merendahkan. Dan secara umum, beliau lebih banyak diam dan berbicaranya itu seperlunya. Nah, ini saya kutip dari penyampaian Habib Jindan. Ya. Habib Jindan pernah cerita bahwa pada zaman, ada satu cerita tentang di zaman Rasulullah SAW, ada satu tamu yang datang ke rumah Rasulullah SAW, dan tamu tersebut sayangnya memiliki akhlak yang kurang baik. Ketika itu Rasulullah SAW tidak langsung berkomentar ataupun tidak menasehati, menunggu sampai tamunya pulang, tentunya dengan senyum khasnya beliau yang sangat baik dan sangat sempurna. Dan setelah selesai itu,
Akhirnya Rasulullah SAW meminta sahabatnya yang dekat atau lebih dekat dengan tamu tersebut untuk menyampaikan nasihat tentang ataupun apa akhlak-akhlak yang beliau tadi kurang baik itu. Akhirnya ini menunjukkan ya bahwa Rasulullah SAW itu tidak selamanya berbicara atau tidak selamanya menjadi orang yang harus saya yang menyampaikan ini saya harus yang menyampaikan nasihat, tetapi Rasulullah SAW selalu melihat kondisi dan keadaan, bukan hanya kondisi dirinya tapi juga kondisi orang yang sedang dinasihatinya. Nah, insya Allah dan tentang masalah berbicara ini seperti kita ketahui bahwa menjaga lisan itu adalah salah satu penyebab yang akan membawa kita ke surga, atau sebaliknya salah satu penyebab terberat membuat orang menjadi masuk neraka adalah orang-orang yang tidak berhasil menjaga lisannya. Sekarang saya akan bacakan contoh hadis dari Syama'il Muhammadiyah ini. Nah, waktu itu hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya berbunyi seperti ini, Rasulullah SAW tidak pernah berbicara seperti cara kalian berbicara yang cepat atau yang sangat cepat ini. Beliau selalu berbicara dengan jelas dan rinci sehingga orang-orang yang duduk bersama beliau dapat menghafalnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi penyampaiannya itu jelas dan juga rinci. Jadi mudah dihafal. Nah, ini saya dapat penjelasan juga dari Syekh Nazrul Nasir dari Malaysia. Penjelasan dari hadis ini adalah ketika itu Sayyidina Abu Hurairah sedang menjelaskan satu hadis kepada sahabat Urwah Ibn Zubair. Nah, ketika menjelaskan itu, lalu Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada sahabat Urwah, Urwah, apakah kamu terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Terus akhirnya Sayyidatuna Aisyah menjelaskan mengucapkan hadis ini bahwa Rasulullah SAW itu menjelaskan hadis itu ataupun berbicaranya tidak seperti kalian, ataupun di situ tidak seperti Abu Hurairah yang cepat gitu. Mungkin kira-kira itu penjelasannya untuk bab yang berbicara. Nah, berikutnya saya akan mengambil tema bab bergurau, ya, bercanda. Nah, ini kalau kita anak-anak muda ini kan sering bercanda nih ya. Nah, ini kita coba untuk bisa mencontoh bagaimana sih bercandanya Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah ini sering bercanda dan juga maksudnya cukup sering bercanda dan bergurau. Bukannya selalu serius ataupun isinya tuh ceramah saja atau menjelaskan, tapi karena para sahabat itu melihat bahwa bercandanya Rasulullah SAW itu juga termasuk bentuk strategi dakwah. Tetapi secara umum candaan daripada Rasulullah SAW itu tidak pernah merendahkan martabat, tidak merendahkan martabat beliau sendiri, yaitu tidak merendahkan martabat Rasulullah SAW sendiri, dan juga tidak merendahkan martabat dari orang yang dibecandainya. Beliau tidak pernah mengatakan sebuah kebohongan, ya, dan tidak pernah ada penghinaan, dan candaan-candaan Rasulullah itu menggembirakan seseorang tanpa menyakitkan siapapun. Jadi ini secara umum ya, candaan-candaan Rasulullah SAW. Nah, ini sekarang saya ambil beberapa hadis dari Syama'il Muhammadiyah. Yang pertama hadis dari Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah pernah memanggil ya, ataupun memberikan gelaran, atau bukan gelaran itu namanya. Ya pokoknya pernah memanggil ataupun memanggil beliau sebagai wahai orang yang memiliki dua telinga, ya, udhunain. Nah, ini menjadi kayak gelar ataupun panggilan gitu ya, atau panggilan. Nah, panggilan ini ya kalau secara umum ya memang setiap manusia itu ya kupingnya ada dua, dan artinya itu bukan sebuah kebohongan, tapi ini sebuah candaan ya. Nah, dan ternyata di balik candaan ini para ulama itu mencoba memperhatikan bahwa ada satu contohnya, ini Membaijuri mengatakan bahwa gelar dari yang punya dua telinga atau udhunain ini menjadi satu pujian bahwa Anas bin Malik ini
adalah seseorang yang kalau mendengarkan itu mendengarkannya serius. Artinya kedua telinganya dimanfaatkan atau kedua telinganya dipakai. Jadi ini kita melihat bahwa indahnya candaan Rasulullah SAW itu menjadikan sebuah gelaran ataupun apa sih namanya, sebuah trademark gitu buat orang, tetapi sebuah trademarknya itu yang baik, ya, masya Allah. Jadi ada hikmahnya. Nah berikutnya saya ambil lagi contoh. Nah ini ada seorang laki-laki berbicara kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya membutuhkan tunggangan. Ya, jadi membutuhkan kendaraan, ya, waktu itu maksudnya tunggangan. Terus lalu Rasulullah SAW menjawab, apa namanya? Oh ya, engkau boleh menunggang anak unta. Jadi tuh ambil tuh anak unta gitu. Mungkin tapi dengan kalimat yang baik. Itu ada ada anak unta, silahkan ambil. Lalu sahabat ini berkata, ya Allah, ya Rasulullah, apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta? Ya anak unta kalau mau ditunggangin nanti apa namanya, jatuh ataupun ya lemah gitu kan. Lalu Rasulullah menjelaskan, bukankah setiap unta itu terlahir dari unta yang lain, bahwa unta yang besar itu juga anaknya unta. Jadi maksudnya Rasulullah mengatakan itu adalah, nah itu ambil anak unta, ya maksudnya adalah unta besar juga. Karena unta besar juga adalah anaknya unta yang sebelum-sebelumnya. Jadi itu sebuah candaan dari Rasulullah SAW. Jadi itu apa namanya, Rasulullah mengatakan begitu, bahwa bukanlah setiap unta dilahirkan dari unta yang lain. Nah berikutnya ini ada cerita lagi, satu lagi, cuman agak panjang, mungkin saya persingkat saja. Cerita dari Anas bin Malik juga menceritakan tentang seseorang ya namanya Zahir. Zahir ini seorang lelaki kampung ya yang apa namanya, secara paras wajah juga bukan yang berparas bagus ya. Mungkin di sini tidak digambarkan seperti apa, tapi intinya bukan yang berparas baik gitu. Beliau pernah datang kepada Rasulullah SAW memberikan hadiah, dan Rasulullah memberikan hadiah kembali kepada beliau. Nah, setelah itu Rasulullah mengatakan bahwa wahai Zahir yang dari kampung, kamu datang membawa kebaikan dan kami semua mencintai kamu. Nah, setelah itu selesai, Zahir pulang ke kampungnya dan dia sedang berjualan. Nah, ketika Zahir sedang berjualan ini, Rasulullah SAW datang sambil menyelinap-nyelinap gitu, ngumpet-ngumpet dari lewat belakangnya dia, tiba-tiba menerkap dari belakang dan memeluk Zahir ini. Nah ini kita bisa lihat ya, ini Rasulullah melakukan perbuatan ini untuk menunjukkan kecintaan beliau kepada Zahir, yang mana Zahir secara pribadi merasa bahwa dirinya itu tidak pantas dicintai karena wajahnya, karena dia ini orang kampung, karena mungkin dia juga bukan orang yang berada. Nah, Rasulullah menunjukkan cintanya secara fisik. Nah, ini juga satu bentuk bentuk kecintaan Rasulullah yang tepat pada sasaran. Ketika dipeluk, Zahir tidak tahu siapa itu, dan Zahir meminta untuk siapa ini? Lalu Rasulullah menjawab, ini saya. Mendengar suara, Zahir langsung paham, oh ini Rasulullah SAW. Dan Zahir mengambil kesempatan, dia ekstra malahan menyandarkan punggungnya ke dada Rasulullah SAW, karena beliau merasakan sebuah kenyamanan ketika berada di dadanya Rasulullah SAW. Siapa yang tidak ingin ya bisa dipeluk oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memegang erat dan mengatakan kepada orang-orang yang di sana, beliau kan sedang berjualan ya, Zahir. Jadi kayak lagi nawarin barang, siapa yang mau beli ini, siapa yang mau beli itu. Ketika Rasulullah memeluk dari belakang ini, Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin membeli hamba ini? Ya, siapa yang ingin membeli hamba ini? Nah, kita harus paham bahwa yang dimaksud hamba di sini, Rasulullah tidak berbohong, maksudnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu Zahir mengatakan, ya Rasul, siapa yang akan membeli hamba ini? Saya ini tidak elok, saya ini tidak cantik, nggak ada orang yang akan membeli saya. Lalu Rasulullah SAW menjawab,
orang mungkin tidak akan membeli kamu, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan beli kamu. Mungkin kamu tidak mahal di antara orang-orang, tapi kamu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mahalnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tergantung seberapa dekatnya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rabb, semoga kita di akhirat nanti diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Zahir, bisa mendapat pelukan dari Zahir seperti layaknya Zahir memeluk Rasulullah SAW, dan doa kita tentunya semoga kita berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini saya dapat penjelasan lengkapnya juga dari Syekh yang dari dari Malaysia, Syekh Nazrul Nasir. Nah, yang terakhir mungkin ini sudah kenal dari semua teman-teman, yaitu bagaimana berguraunya Rasulullah SAW tentang terhadap nenek-nenek yang tidak masuk surga, ya, yang diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri. Waktu itu ada nenek-nenek yang bertanya, ya Rasul, apakah saya nanti masuk surga? Rasulullah menjawab dengan bercandanya, tidak ada nenek-nenek yang akan masuk surga. Lalu beliau langsung nangis dan juga bersedih dan juga terburu-buru meninggalkan Rasulullah, sampai padahal Rasulullah belum selesai, tapi akhirnya Rasulullah meminta sahabatnya untuk menjelaskan bahwa di surga nanti tidak ada yang tua, semua akan dibangkitkan dalam keadaan muda, termasuk beliau insya Allah akan dibangkitkan dalam keadaan yang muda. Nah, salah satu hikmah lainnya adalah bercandaan Rasulullah SAW itu selalunya tidak bertahan lama. Jadi Rasulullah segera menjelaskan. Ya, kadang-kadang kita bercanda itu sengaja dilama-lamain ataupun ditambah-tambahin ataupun diperpanjang, ya, supaya lebih menarik. Nah, tetapi kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, bercandaannya Rasulullah dari beberapa contoh itu semuanya disegerakan dengan penjelasannya sehingga tetap dalam taraf candaan, bukan lagi sudah mengganggu hati, ya, karena bercanda itu kalau seandainya agak panjang waktunya, maka hati sudah mulai masuk dan sudah menganggap itu kebenaran dan bisa jadi muncul satu kebencian dari orang yang dicandai. Jadi itu beberapa contoh yang ingin saya sampaikan tentang mengikuti Rasulullah SAW. Ada dua tadi yang kita ambil, mengikuti cara berbicara dan juga mengikuti cara bercandanya. Nah, bagaimana dengan cinta? Tadi kan ada dua aspek, ya, minimal yang harus kita miliki. Yang pertama mengikuti Rasulullah SAW, yang kedua adalah mencintai Rasulullah SAW. Nah, mencintai Rasulullah SAW ini hukumnya wajib. Bahkan Syekh Hamzah Yusuf menjelaskannya bahwa Rasulullah SAW memiliki hak, ya, memiliki hak memiliki hak untuk atau berhak untuk dicintai, ya, disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa tidak sempurna iman dari salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya maupun dari anaknya dan juga dari seluruh manusia. Ya. Nah, ini saya mengutip sedikit dari Habib Muhammad bin Husain bin Anis Al-Habsyi. Kita ini secara umum, ya, tidak langsung terlahir mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena itu cinta kita kepada Rasulullah SAW itu adalah sebuah cinta yang harus kita bangun, ya, sebuah cinta yang harus kita usahakan, ataupun bahasa sekarang mengatakannya harus ditimbulkan dengan sebuah perilaku yang proaktif, bukan dengan pasif, diam saja tiba-tiba cinta. Nggak bisa seperti itu. Nah, ini Habib Muhammad Al-Habsyi mengatakan bahwa ada dua cinta itu. Ada hub, ini kan hub, ya, hubbu tabi'i, ya, cinta karena watak atau cinta yang langsung datang, ya, langsung muncul. Yang kedua adalah hubbu akli, yaitu cinta yang muncul lewat akal ataupun dengan hasbi atau dengan usaha. Nah, cinta yang karena watak atau yang secara natural ada itu adalah misalnya cinta anak terhadap ibunya, cinta anak terhadap ayahnya. Itu secara umum, secara natural akan muncul dengan sendirinya.
Nah, sedangkan cinta kita kepada Rasulullah SAW ini termasuk cinta ataupun hubu akli, yaitu harus kita usahakan, harus kita apa namanya itu, harus kita proaktif, ya. Dan apa namanya, beliau ataupun Habib Muhammad Al-Habsyi mengajari kita cara ataupun bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW. Ya, ada 3 cara. Yang pertama itu adalah kenali, ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, kenali Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Kita beli buku-buku sejarah Nabi Muhammad SAW. Sejarahnya termasuk seperti ini, apa namanya, Syama'il. Di dalam Syama'il itu dijelaskan tanda-tanda, dijelaskan seperti apa sih namanya, korper, ya, badan Rasulullah SAW, dan juga mengenali mukjizat-mukjizatnya, dan mempersering untuk kita mengulang-ulang tentang sejarah hidup Rasulullah SAW. Dan harus kita pahami bahwa mengenalnya kita kepada Rasulullah SAW itu menjadikan kita mengenali agama kita lebih sempurna. Karena agama ini datangnya bukan dari buku, ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan Al-Qur'an dalam bentuk buku yang diberikan kepada Rasulullah SAW untuk dipelajarinya, sehingga buku ini yang akan terus menerus, ya, menjadi satu buku yang harus kita pelajari. Tetapi Al-Qur'an ataupun pendidikan agama ini masuk ataupun datangnya secara sempurna itu kepada Rasulullah SAW. Baik itu dari wahyu ataupun dari perilaku-perilaku Rasulullah SAW, itu semuanya adalah kesempurnaan daripada agama ini. Sehingga dengan kita mempelajari kisah ataupun sirah ataupun perilaku daripada Rasulullah SAW, itu langsung otomatis, secara langsung kita sedang mempelajari agama ini, bahkan mempelajari agama ini secara sempurna. Jadi ini penting, cara kita membangun cinta kepada Muhammad SAW itu adalah mengenali sosok beliau, ya, atau mengenali beliau. Yang kedua adalah dengan memperbanyak sholawat tentunya. Ini sudah apa namanya, sholawat itu kalau kata Habib Muhammad Al-Habsyi mengatakan menjernihkan hati dan juga meluruskan pikiran. Jadi memiliki nilai dari dua sosok, dari dua sisi, dari dua sudut. Dari sudut ruhaniyah, yaitu menjernihkan hati kita, dan juga dari sudut akliyah, ya, dari sudut pikiran, yaitu meluruskan pikiran kita. Jadi memperbanyak kita dengan sholawat ini, itu akan memperkuat ataupun meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mau seberapa banyak sholawatnya? Nah, ini kita sering dengar ada sahabat yang mengatakan apa namanya, 1/3 waktu, lalu Rasulullah SAW itu baik, tapi lebih kalau bisa lebih baik. Ada lalu mengatakan setengahnya, lebih lagi lebih baik. Intinya adalah sebanyak-banyaknya, ya, insya Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang juga ini sangat penting adalah berdoa agar kita ini ataupun ya kita semua ini dipilih, ya, ataupun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, ya. Karena tidak semua orang itu bisa mencintai Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita sebagai orang-orang yang dipantaskan untuk mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah. Jadi kembali lagi meneladani akhlak daripada akhlak mulia daripada Rasulullah SAW, kita bisa jalani dengan dua aspek, ya. Yang pertama mengikuti, yang kedua mencintai. Mengikuti saja tidak cukup, karena mengikuti karena mengikuti bisa dilakukan oleh siapapun, ya. Tapi dengan cinta, maka cara kita mengikuti itu memiliki kualitas yang lebih besar daripada sekedar sebuah kebiasaan. Jadi itu saja mungkin yang
bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Apabila ada yang salah-salah, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu semua atas kesalahan dari pribadi saya, dan apabila ada yang benar itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan kalau ada yang ingin menambahkan ataupun berdiskusi ya dengan senang hati. Silakan.